Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ardianto. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 2011330017. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Psikologi Dakwah, yang dimana tugasnya itu akan menerangkan atau mempresentasikan materi saya sendiri, yaitu yang berjudul leadership dan peranannya dalam dakwah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian leadership. Sejak permulaan abad 20, para ahli pengetahuan sosial dan juga termasuk ahli psikologi mulai melihat atau mempelajari tentang studi leadership ini. Mereka awalnya berpikir bahwa leadership ini tidak dapat diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Mereka berpikir bahwasanya leadership ini diperoleh memang bakat atau kemampuan khusus yang diperoleh sejak saat lahir. Jadi tidak bisa didapati atau diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus tersebut. Nah, setelah melakukan riset atau penelitian, akhirnya ditemukan bahwasanya leadership ini bukan termasuk bakat atau kemampuan khusus, tapi juga dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Nah, mengenai leadership ini adalah suatu sifat atau ciri kemampuan yang tidak bisa berdiri sendiri atau berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri karena dia membutuhkan sebuah lingkungan atau kelompok yang membutuhkan seorang pemimpin atau mempunyai tujuan tertentu. Nah, leadership ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang sangat penting, yaitu faktor-faktornya tersebut cukup kompleks dan sangat kompleks ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi tentang leadership ini adalah, yang pertama adalah tentang kepribadian dan juga lingkungan sosial. Nah, dan kalau kita mempelajari tentang leadership ini salah satu ilmuwan yaitu bernama Hubert Bonner menyetujui bahwasanya leadership atau pemimpin demikian dipandang dari hasil dari suatu interaksi antara kepribadian yang bulat dan lingkungan sosial, nah yang dinamis di mana ia hidup. Nah, itu adalah salah satu menurut Hubert Bonner. Jadi dengan pengertian yang saya sebutkan tadi, bahwasanya leadership ini adalah, pengertian yang aslinya yaitu leadership ini adalah salah satu cara atau mengajak seseorang atau sifat kepribadian. Leadership ini adalah salah satu sifat kepribadian yang mana dia bisa mengajak atau menggerakkan orang lain ke dalam suatu tujuan atau suatu perolehan yang telah ditentukan. Begitulah pengertian leadership yang sebenarnya. Jadi untuk materi yang kedua yaitu tentang apa sih perannya leadership itu dalam dakwah. Nah, untuk perannya leadership dalam dakwah, leadership ini sangat berperan sekali ya dalam dakwah ya, karena seperti yang kita contohkan yaitu imam-imam, khalifah-khalifah dan juga para pemimpin-pemimpin agama itu sangat harus mempunyai juga sifat yang namanya leadership ini. Untuk perannya dalam dakwah yaitu sangat berperan sekali, karena leadership ini bisa dikatakan penggerak atau pendorong, mengajak atau bisa jadikan pemimpin yang harus bisa menggerakkan seluruh anggota-anggota lain. Nah, jadi kalau dalam perannya dalam dakwah sangat berperan, karena peran leadership tersebut harus bisa menggerakkan atau memperoleh hati atau gerakan agar semua orang tergerak mengikutinya ke dalam jalan yang dakwah atau ke jalan-jalan yang telah diridhoi Allah atau jalan yang lurus ya, jalan yang agama Islam yang dituju, yaitu agama yang dituntun oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu peran dari leadership ya, karena dia hanya seorang pemimpin atau penggerak. Jadi sangat diperlukan dalam dakwah tentang leadership ini. Mungkin hanya sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.